Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my students. How are you today? I believe that all of you in good health, in good condition and situation, inshallah. Welcome back to our channel with me, Bu Sri Sunyati here, and I'm going to tell you about our material today is the Basic English 5 Lesson 14. The title is about visiting the doctor. The activities today, we will discuss about the using reflection pronoun and giving interaction. Yang artinya adalah using reflection pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek berupa orang atau hewan menerima aksi dari verb pada suatu kalimat. Dan giving interaction kurang lebih artinya adalah memberikan instruksi atau perintah. Kita lihat di halaman 110 tentang listening. Saya akan bacakan ya di sini. Tina helps her mother cooking. Tina membantu ibunya memasak. She accidentally cut her finger. Dia tidak sengaja melukai jarinya, ya, terpotong itu ya. She hurt herself. Dia melukai dirinya sendiri. I hurt myself. He hurt himself. You hurt yourself. We hurt ourselves. They hurt themselves. I find a wounded canary. Its wing is broken. I treat the bird by myself. He treat the bird by myself. He treat the bird by herself. You treat the bird by yourselves. They treat the bird by themselves. Di halaman 111, note, ya, catatan, reflexive pronoun. We use reflexive pronoun when the subject and object of a sentence are same person or non-person. Kita menggunakan reflexive pronoun ketika subjek dan objeknya dalam kalimat itu orang yang sama atau benda yang sama. Contoh, I blame myself for the birthmarks. Saya menyalahkan diri saya sendiri. He cuts himself with knife. Dia melukai dirinya sendiri dengan sebuah pisau. The cat saw itself in the mirror. Kucing melihat dirinya pada cermin atau kaca. We use by plus reflexive pronoun to mean alone or without any help. Kita menggunakan by pada reflexive pronoun yang artinya dia sendirilah yang melakukan tanpa bantuan siapapun. Contohnya, you eat the whole cake by yourself. Dia makan kuenya, nah dia semua kuenya ya, satu buah kue oleh kamu memakan ya, you eat ya. Kamu memakan kuenya oleh kamu sendiri, jadi dia enggak makan kue satu penuh, tidak dibagi dengan temannya. Kurang lebihnya artinya seperti itu. She does the homework by herself. Dia mengerjakan tugasnya oleh dia sendiri. We paint the room by ourselves. Kami mengecat ruangannya oleh kami sendiri. Ya. Di kelas 4 ya kita pernah belajar tentang possessive adjective dan personal pronoun yang I menjadi my, you menjadi your, he menjadi his, she menjadi her, they menjadi them atau menjadi their, we menjadi our. Nah, di reflexive pronoun bedanya ditambahkan menggunakan self ya, self yang artinya dia sendirilah ya, dia sendirilah yang melakukan. Dia sendiri siapa? Tergantung subjeknya. Kalau I maka pasangannya my, he, myself ya, he, himself, the cat itself, you,
yourself, she menjadi herself, we menjadi ourselves. Seperti itu kurang lebihnya. Di halaman 111 bagian B, ya perintahnya tick, ada tanda ini ya, disuruh tanda checklist untuk the correct opinion dengan menggunakan pendapat yang benar ya. Kita lihat subjeknya, kuncinya ada di subjek ya. Ini mudah, insya Allah sangat mudah karena kita sudah belajar tentang personal, pronoun dan possessive adjective ya. Kalau kita masih ingat itu, ini sangat mudah, kita kenali saja subjeknya ya, tanpa mengetahui artinya kita kenali subjeknya apa. Nah, kita sesuaikan pasangannya. Nomor 1, I was sitting by, saya sedang duduk dengan himself, yourself, atau myself. Jawabannya adalah myself karena subjeknya adalah I. Nomor 2, Santi had hurt in the accident. Jawabannya adalah himself karena Sandi adalah laki-laki. The build the house, mereka membangun rumah. They menjadi themselves. Number 4, she asks, she, ingat she, herself. Number 5, we have to push her car. Dia harus mendorong mobilnya. Kami, sorry, we, subjeknya we, maka ourselves. Nah, insya Allah ini sangat mudah ya. Halaman 112, ini adalah speaking, ya. Lihat contohnya, kemudian pelajari, ini kalian praktekkan saja di rumah ya. Lihat contohnya. Sekarang halaman 112. Complete the sentences using correct reflexive pronoun. Lengkapi kalimat dengan refleksi pronoun yang benar ya. Ingat subjeknya ya. Subjeknya apa? Nah, I berarti myself. I will go to my friend's party by myself. Nomor 2, the girl loves, the girl, cewek, perempuan, herself very much. We enjoy, we, ourselves. You should love other like you love. Jawabannya loncat. Kita nomor 6 dulu. You should express bla 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 in better way yourself. The mouse find the way out by itself. The mouse itu berarti it ya. Tikus ya, itself ya. Ini benda bukan orang ya. Kucing, tikus sorry. Nomor 8, Thomas buys. Thomas membeli himself a delicious lunch. Nomor 4, you should love other like you love yourself. Some people berarti orangnya lebih dari satu, ada beberapa orang. Nah, people juga sudah menunjukkan jamak. Are always talking about themselves. Seperti itu. Mudah ya. Ini halaman 113 harusnya. Read the text and answer the question. Ya, baca bacaan, kemudian jawab pertanyaannya. Medicine usage. Ya. Menggunakan obat ya. Take the medicine 3 times a day. Ambil obat ya atau minum ya obat 3 kali dalam sehari. 2 teaspoons each for 12 years old adult. Masing-masing 2 sendok teh ya. Ukuran 2 sendok teh untuk yang berumur 12 tahun sampai dewasa ya. 1 teaspoon is for under 12 years old ya, dan 1 sendok teh, masing-masing 1 sendok teh untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun yang ini. Shake the syrup before use. Kocok sirup sebelum digunakan. Keep the medicine out of children's age ya. Jaga atau jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Protect the medicine from direct sunlight. Hindari atau lindungi obat dari sinar matahari langsung. Ya, maksudnya tidak boleh terkena sinar matahari kalau obat.
Pertanyaannya, where can you find such text? Di mana kita dapat menemukan bacaan seperti itu? Biasanya di mana? At the interaction for use. Di label obat biasanya ada ya, ketika kita membeli obat atau sirup, biasanya di dalamnya ada kertas ya, petunjuk penggunaan. Itu disebut interaction for use ya. Di sirup ya, seperti obat-tablet juga ada. Bacaan-bacaan itu adalah interaction for use. How many times a day should it be taken? Berapa kali ya, berapa banyak kita harus menggunakan obat tersebut? Take the medicine 3 times a day. How many teaspoons should a 15 years old patient take in one day? Berapa sendok ya untuk usia yang 15 tahun ya pasien untuk berapa sendok ya, berapa sendok teh yang untuk usia 15 tahun ya, dalam sehari berapa sendok yang harus diminum ya, tadi ini ya diambilnya. Nah, jawabannya adalah 2 teaspoon each for 12 years old adult. Yang ini ya. Masing-masing 2 sendok teh untuk usia 12 tahun sampai dewasa. Nah, 15 tahun di bagian yang 2 years old to adult. Nomor 4, number 4. What should we do before drinking the syrup? Apa yang harus kita lakukan sebelum meminum sirup? Shake the syrup before use. Kocok sirup sebelum digunakan. Can we put the medicine out in the sunlight? Bolehkah kita melakukan obat? Bolehkah kita meletakkan obat ya dari jangkauan matahari? No, we cannot ya. Hindari obat dari sinar matahari. Lanjut. Ini seharusnya halaman 114 ya, tentang listening. Ya, perintahnya. Listen to dialogue carefully and answer the question, then practice it with your partner. Kita baca di sini ya, ada dokter dan pasien. Here is the prescription share. Ini resepnya, Pak atau Tuan. Ya. Thank you, dokter. Terima kasih, dokter. Remember to take it regularly 3 times a day. Ingat, seperti biasa obatnya diminum 3 kali dalam sehari, 3 kali dalam sehari. Berarti kita suruh pagi, siang, sore seperti itu minum obatnya dalam sehari. I will, dokter. Saya akan melakukannya. What are the instructions to use it? Apa yang perintahnya, bagaimana cara untuk menggunakan obat ini, gitu, seperti itu kurangnya. Bagaimana cara menggunakan obat ini? Take the medicine an hour after you eat. Ambil obat 1 jam setelah kamu makan. Jadi makan terlebih dahulu, terus tunggu 1 jam baru boleh minum obat. Don't eat any fruit after taking it. Jangan makan buah setelah minum obat ya. And keep the medicine in cool place, dan jaga ya atau simpan obat di tempat yang dingin, biasanya di kulkas ya. Oke, dokter, I will remember to do it. Oke, dokter, saya akan mengingat untuk melakukan hal itu. Question, pertanyaannya, how many times a day should the medicine be taken? Berapa kali ya dalam sehari obat itu boleh diminum? 3 times a day. What must the medicine not do after taking the medicine? Don't eat any fruit after taking it. Well, should the medicine be stored? Di manakah obat itu harus disimpannya? Keep the medicine in cool place. Ya. Ini kalian bisa dibaca, remember-nya. Bu Sri lanjut di halaman 115 ya. Work in pair, try to dialogue using the Work in pairs, try make the dialogue using the expression of asking and giving instruction related to the picture. Kerjakan berpasangan
Coba untuk membuat percakapan dengan merefleksikan untuk meminta dan memberikan perintah berdasarkan gambar. Contohnya nomor 1. You and your friend. How should I use it? Bagaimana cara menggunakannya? Itu gambarnya adalah obat tetes mata ya. Drop it into your eyes. Jatuhkan atau teteskan obat tetes tersebut ke dalam mata kamu. How many drop? Berapa banyak tetesan yang harus banyak yang harus kita teteskan gitu kan? Kalau kebanyakan juga nggak bagus, dan nanti airnya matanya berair terus. Nah, 1 or 2 drop in is enough. 1 atau 2 kali tetes itu sudah cukup seperti itu. Nah, gambar yang 1, 2, 3, dan 4 ini ada bandage. Bandage itu perban. Siring itu alat untuk menyuntik ya. Biasanya ini hanya untuk untuk mensuntik, siring ya. Kemudian stetoskop. Nah, biasanya kalian mungkin banyak ketika kecil bermain stetoskop ya. Alat pemeriksa jantung. Knepet ya. Itu adalah pelindung lutut. Nah, kalian bisa praktekkan seperti contoh di atas. Misalkan bandage. How should I use it? Bagaimana saya cara menggunakan perban? Nah, kalian terangkan dalam bahasa Inggris. Ini dipraktekkan di rumah saja ya. Lanjut, halaman 116. Ibu Sri sudah siapkan jawabannya. Ya. Writing complete the text with the word in the box. Ya, lengkapi bacaan dengan kata-kata yang tersedia di dalam kotak. Bu Sri sudah lengkapi di sini. Andy fell from his bike. Andy terjatuh dari sepedanya. His father brought him to the hospital. Ayahnya membawa dia ke rumah sakit. His leg was wounded and bleeding. Kakinya terluka dan berdarah. The nurse cleaned the wound and carefully wrapped it. Perawat membersihkan lukanya dengan hati-hati, merekatkan dengan sebuah perban. Don't forget to change it every day. Jangan lupa untuk mengganti perbannya setiap hari. The nurse reminded Andy's father before they went home. Susternya atau perawatnya mengingatkan ayah Andy sebelum mereka meninggalkan rumah. The one took a week to heal. The one that took a week to heal. Luka ini apa ya artinya? Luka ini membutuhkan sekitar seminggu untuk sembuh ya. So Andy's father taught Andy how to mend alcohol and change with the bandage himself. Dan ayah Andy memberitahu ya bagaimana cara merawat lukanya dan mengganti perbannya oleh dia sendiri. Maksudnya ayah Andi mengajari Andi agar bisa melakukan sendiri. First, he had to clean the wound by alcohol. Yang pertama, dia harus membersihkan lukanya dengan alkohol. Then he had to apply the medicine on it. Kemudian atau lalu dia memberikan
ya, obat Pak itu pada luka tersebut. After that, setelah itu, the wound had to be wrapped with a new bandage. Setelah itu, lukanya bisa dibungkus ya, ini ya, dengan sebuah perban yang baru. Every morning, setiap pagi, Andy did it by himself. Setiap pagi, Andi melakukannya oleh dia sendiri ya. Ini yang melakukan, maksudnya membungkus perban ya, merawat lukanya dengan dia sendiri, dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sometimes, kadang-kadang, his mother help him to do it. Kadang-kadang ibunya membantu untuk melakukan hal itu. Now, Andy's wound has healed. Sekarang, lukanya Andi sudah sembuh. He can play with his friend and ride his bike again. Dia dapat bermain dengan temannya dan mengendarai sepedanya lagi. Kurang lebih artinya seperti itu ya. Ini kosakata halaman 116 ya. Bandage artinya perban, crutch tongkat penopang, eye drop medicine obat tetes mata, ucapan atau kalimat respon sendok teh wound luka. Nah, okay class, I think enough my explanation today. I hope all of you will understand about my short explanation just I give you just now. Tugasnya pelajari kembali materi lesson 14, kerjakan latihan soal di buku paket dan kerjakan latihan soal evaluasi lesson 13 di link Google Form. Okay, thank you for your attention. Don't forget to study hard. Don't forget to praying on time and don't forget to reciting Al-Quran. Okay, inshallah we will continue our lesson for next time. Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.